Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah Maha Kuasa, Alfa Omega. Saya Giono, Jemaat Gereja Alkitabiah Allah Esa, mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab, satu-satunya kitab suci. Tetapi sebelumnya saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar, Allah yang Maha Kuasa, kembali hamba datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas waktu dan kesempatan, kalau masih diberi waktu untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami minta hikmat kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan perenungan saat ini ataupun saudara kami yang mendengarkan, Tuhan taruh hikmat, akal budi, bukakan pikiran kami untuk memahami kebenaran yang sebentar hamba-Mu sampaikan ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini boleh memberkati setiap saudara-saudara kami dimanapun itu mereka berada. Kami menyerahkan jam firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan doa kami kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kalau selama ini kita mendengar nama Kristen, termasuk saudara sendiri adalah orang Kristen, atau saudara mengaku orang Kristen, tapi saudara tahukah asal-usul apa itu Kristen? Asal-usulnya apa itu Kristen? Selama ini yang diketahui banyak orang adalah Kristen kan agama, Pak, ya. Tapi itu ya kurang tepat. Bahkan mereka yang mengaku Kristen berkata Kristen kan artinya pengikut Kristus, Pak, pengikut Yesus, Pak. Itu juga kurang tepat, saudara-saudara. Perlu saudara ketahui bahwa Kristen itu bukan agama, saudara-saudara, ya. Tetapi KTP kita kok beragama Kristen, Pak, ditulis agama Kristen. Itu kan dari dunia ini, bahwa setiap orang percaya itu yang punya keyakinan ditulis sesuai dengan keyakinannya, ya. Dan sama sekali tidak benar kalau Yesus itu menyebarkan atau mendirikan agama Kristen. Jadi Yesus ketika menjadi orang Israel itu tidak menyebarkan atau mendirikan agama Kristen seperti nabi-nabi agama lain. Nabinya pendiri agama, kalau Yesus bukan pendiri agama Kristen, saudara. Apalagi Yesus tidak beragama Kristen, ya. Mari kita belajar dari sana apa definisi Kristen itu, atau arti Kristen yang sebenarnya.
Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 11, ya gitu. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-20 bunyinya begini, Saudara. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi orang Kristen adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini maksudnya Tuhan yang Yesus sudah roh di surga, bukan yang ketika Yesus menjadi manusia itu, maksudnya begitu, ya. Kalau semau ini banyak orang yang Kristen atau mengaku Kristen atau memakai identitas Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus, Pak. Makanya saya katakan tidak benar. Kristen adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maksudnya Tuhan yang Yesus yang sudah naik ke surga, yang roh yang berkuasa bertahta di surga. Bukan yang manusia ketika Yesus masih jadi orang Israel, orang Yahudi, jadi rabi, guru, nabi, bukan. Ya. Yang makan ikan goreng, bukan begitu maksudnya. Ya. Kalau orang di luar sana mengira percaya bahwa Yesus yang manusia itu dikira itu, yaitu atau orang yang mengaku Kristen menganggap Kristen itu artinya orang yang mengikuti Yesus manusia itu. Ya itu salah juga. Maka katakan tidak pas. Yang benar adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maksudnya sudah naik ke surga, sudah kembali sebagai Allah. Itulah yang dipercayai para murid, ya. Sekali saya baca, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen adalah percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang sudah Allah, ya. Di Antiokhia pertama kali disebut Kristen, yaitu orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, di Antiokhia. Yang sekali lagi yang sudah roh, yang bukan fisik manusia, seperti ketika bersama dengan murid-muridnya 33 tahun setengah menjadi manusia. Masih ayat 11, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi pertama kali disebut Kristen yaitu di Antiokhia. Ya, pertama kali disebut Kristen apa? Orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Karena saat di Antiokhia ini, Kisah Rasul pasal 11 26 ini ketika orang-orang atau murid-murid ini mengajar orang-orang menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu sudah tidak ada di bumi lagi, ya. Dan para murid itu menyebar di mana-mana, bukan di tempat asal mereka seperti waktu bersama Yesus. Ya. Kemudian apa itu Kristen? Definisi Kristen apa? 1 Petrus 4:16. Orang Kristen haruslah memuliakan Allah dalam nama
Kristus itu. Jadi orang Kristen artinya orang yang memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Ya. Sampai di situ paham ya. Kalau belum paham kita baca nanti ayatnya. Orang Kristen harusnya memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus berarti Yesus. Jadi Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Jadi arti dari Kristen yang selanjutnya adalah orang yang memuliakan Allah di dalam nama Yesus Kristus, itu orang Kristen. Ya. Kemudian Kristen itu bukan agama, saudara-saudara, tetapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Ya. Jadi orang Kristen itu artinya Kristen bukan agama, tetapi Kristen adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dalam kurung, perlu garis bawahi, garis merah yang besar, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Titik. Itu. Jika saudara mengaku Kristen tapi kok tidak beriman bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah, saudara bukan Kristen. Ya. Kalau saudara mengaku Kristen, takut berdoa kepada Yesus Kristus, doanya kok bukan kepada Yesus Kristus, saudara bukan Kristen. Ingat itu. Ya. Karena Kristen, arti Kristen adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Ya. Harusnya kita percaya kepada Allah itu, kepada Yesus Kristus. Kita muliakan namanya, ya nama Yesus Kristus. Yang Anda sembah, yang saudara sembah ya harus Yesus Kristus. Anda berdoa ya kepada Yesus Kristus. Anda beribadah, ibadah kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Anda mengaku Kristen kok doanya bukan kepada Yesus Kristus. Anda perlu berpikir ulang, mendengarkan apa yang saya sampaikan ini dan menyelidiki Alkitab. Ya. Yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang merupakan satu-satunya kitab suci, saudara-saudara. Kapan munculnya Kristen? Nah, ini kapan munculnya Kristen? Masih Kisah Rasul 11, saudara. Ayat 25 adalah pelayanan Barnabas dan Saulus. Ini kapan munculnya Kristen? Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ya. Kemudian Kisah Rasul 13 ayat 7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Jadi
Kisah Rasul 13 ayat 7 ini mencatat pelayanan Paulus sampai ke Siprus. Ya. Kalau Siprus sekarang sepertinya jadi negara mungkin. Ya. Ketemu Sergius Paulus yang memerintah tahun 54 Masehi. Ya. Kesimpulannya, pertama kali ada sebutan Kristen sekitar tahun 50 sampai 52 Masehi. Ya, ada sebutan Kristen ini. Ada 3 rasul yang menulis tentang Kristen, yaitu Lukas, Paulus, dan Petrus. Jadi tidak benar Yesus mengajarkan agama Kristen, sebab Kristen bukan agama. Ya. Tidak benar juga kalau Kristen agama ciptaan Paulus, salah juga. Apa tadi saudara? Kristen itu apa? Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Orang yang memuliakan Allah dalam nama Kristus, tak lain tak bukan, Allahnya orang Kristen itu adalah Yesus Kristus. Ya. Disebut Kristen adalah orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang bukan manusia, ya. Yang sudah menjadi roh di surga. Ya. Kalau sampai di sini saudara-saudara paham apa itu Kristen, saudara-saudara tidak akan percaya kepada ilah lain. Kalau yang lain disebut ilah, saudara-saudara. Ya. Jadi ketika saudara memahami hal ini, apa itu Kristen, definisi Kristen, saudara pasti akan mengimani bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah namanya Yesus Kristus, saudara. Ketika saudara nyanyi, menyembah, memuliakan Tuhan, yang saudara muliakan 100% Yesus Kristus, bukan yang lain. Ketika saudara berdoa, pasti saudara akan berdoa kepada Yesus Kristus dan menyerahkan doanya seutuhnya kepada Yesus Kristus. Karena saudara sudah paham kalau Allahnya orang Kristen itu namanya Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara beribadah, tentunya 100% tak lain dan tak bukan pasti ibadahnya kepada Yesus Kristus. Selama ini banyak orang yang mengaku Kristen itu tidak paham, saudara. Ya, yang kita sembah itu siapa sih? Selama ini banyak orang yang berkhotbah menyampaikan khotbahnya bahwa Allah itu ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Padahal satu-satunya Allah kita adalah namanya Yesus Kristus. Ini adalah maksud dari kekristenan. Kristen itu orang Kristen berarti orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu Allah yang di surga sana. Kita percaya kalau orang Kristen paham kalau menyembah, muliakan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Orang Kristen punya Allah namanya Yesus Kristus. Ya. Saudara harus paham bahwa orang Kristen itu yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, bukan pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Ya. Kita tidak menyembah Yesus yang ketika di bumi bersama-sama dengan murid-muridnya itu.
yang makan ikan goreng, ya, bukan yang itu. Tapi orang Kristen itu percaya yang Yesus Kristus sudah bertahta dan berkuasa di surga, mengendalikan bumi dan seisinya, bahkan mengendalikan diri saudara-saudara. Inilah arti kekristenan, saudara. Apa itu arti Kristen? Kalau sampai saat ini saudara-saudara mengaku Kristen tapi tidak pernah berdoa kepada Yesus, tidak menyerahkan doanya kepada Yesus Kristus, tidak menyembah Yesus Kristus, padahal mulut saudara berkata Yesus Tuhan, Yesus Allah, tapi kau tidak percaya Yesus itu satu-satunya Allah. Tapi yang membuat lagu itu Yesus Tuhan, Yesus Raja, tapi tidak berani mengaku Yesus Allah. Saudara bukan Kristen, saudara. Mungkin kalau disebut Anda Nasrani itu tepat. Lagian ini saya tambahin ya, keluar dari perenungan firman Tuhan saat ini. Saya lihat di kampung-kampung, bahkan teman-teman saya yang mengaku Kristen ini, ketika ditanya orang-orang sekelilingnya, apakah saudara Nasrani? Ya, saya Nasrani. Anda sudah keliru memahami apa itu Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen, saudara-saudara. Ya. Nasrani itu bukan Kristen. Apakah di Alkitab ada? Di Alkitab ada Nasrani. Jadi orang di luar sana kan tahu dari Nasrani dari Alkitab juga. Arti Nasrani artinya bidat, sesat, saudara. Yang benar itu Kristen. Saudara kan nggak ngerti. Selama ini Anda bangga disebut Nasrani dan oh ya, saya orang Nasrani dengan gagahnya. Ya. Nanti saat dalam kesempatan saya membahas tentang apa itu Nasrani, apa itu Kristen. Kalau selama ini Anda, saudara-saudara, disebut Nasrani kok senang, berarti Anda memang Nasrani. Dan Allah saudara bukan Yesus Kristus. Yang saudara sembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pasti itu. Kalau saudara-saudara Kristen bukanlah Nasrani, saudara. Jangan salah paham loh ya. Selama ini saudara kan tidak menyadari ini. Karena tidak ada yang menjelaskan. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah tentang Kristen, ya. Ya. Saudara-saudara harus paham ini. Biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh mencerahkan cara berpikir saudara-saudara. Karena saudara-saudara udah beribadah lama ya, berpuluh-puluh tahun. Bingung. Sebenarnya saudara-saudara ini beribadah kepada siapa sih? Saudara berdoa kepada siapa sih? Saudara-saudara menyembah siapa sih? Nah, ini yang perlu saudara pikirkan. Apakah selama ini saudara sudah beribadah dengan benar? Kalau belum benar, ayo berubah. Sekarang beribadahnya kepada Yesus Kristus, seutuhnya kepada Dia. Anda memuliakan, menyembah, meninggikan nama Yesus Kristus seutuhnya. Kalau saudara berdoa, seutuhnya serahkan kepada Yesus Kristus. Datang kepada Yesus Kristus, berdoa kepada Yesus Kristus, menyerahkan seutuhnya kepada Dia. Inilah arti Kristen, saudara-saudara. Dan ini harus tegas di tahun ini, saudara. Ya. Kalau saudara saat ini menangkap apa yang saya sampaikan, Anda cerna, Anda melakukan apa yang saya sampaikan ini, saudara-saudara orang yang ingin benar, ingin dirubah dari cara berpikir yang tidak benar menjadi benar. Tapi kalau saudara-saudara tahu apa yang saya sampaikan ini, tapi apa itu Pak Giono? Apa yang katakan apa itu? Kita sudah mengimani
beribadah lama, udah jadi Kristen lebih lama daripada Pak Giono, ngapain berkata begitu? Saya tidak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah juga diberkati, ya. Diberkati secara jasmani, rohani luar biasa katanya. Makanya gereja-gereja sekarang atau orang khotbah sekarang itu jarang membahas tentang hal-hal begini. Tapi yang mereka bahas tentang bagaimana orang diberkati jasmani dan rohaninya, terutama jasmani. Saya dengar menyaring dari banyak orang khotbah itu. Pertolongan, mujizat, inilah yang sering saudara dengar. Tapi tidak pernah mendengar tentang penjelasan apa itu Kristen sesungguhnya. Jadi apa yang disampaikan biarlah memberkati saudara-saudara, dan keimanan saudara akan saudara bawa sampai pada akhirnya. Yang menentukan saudara ke neraka apa ke surga. Saudara akan berhadapan kepada Yesus Kristus yang menjadi hakim adil di akhir zaman nanti, saudara. Siapapun orangnya. Jangankan orang-orang di luar Kristen, saudara mau Kristen kalau tidak menyembah Yesus, tidak menjadikan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, saudara akan berhadapan dengan Dia. Ya. Jadi apa yang sampaikan ini boleh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.